Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Widiani dengan NIM 2211031631. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari simetri, refleksi atau pencerminan, dan pembinaan. Next. Materi ini terdiri dari 3 submateri, yaitu yang pertama simetri, yang kedua refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga pembinaan. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang simetri. Simetri adalah sifat suatu bangun yang memiliki bagian-bagian yang sama atau kongruen ketika dilakukan operasi geometri tertentu, seperti lipatan, putaran, atau pencerminan. Simetri lipat adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama persis. Simetri putar adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat diputar sekitar suatu titik pusat dengan sudut tertentu sehingga bangun tersebut tetap sama. Next. Simetri lipat pada bujur sangkar. Bujur sangkar memiliki simetri lipat. Yang pertama, simetri lipat pertama, yaitu A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Simetri lipat ketiga, A bertemu dengan C. BD adalah subu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Simetri lipat keempat, B bertemu dengan D. AC adalah subu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Simetri lipat pada persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri lipat, yaitu simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Simetri lipat pada segitiga. Simetri lipat pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan B, di mana C sebagai sumbu simetri. Yang kedua, simetri lipat pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Simetri lipat pertama, C bertemu sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Simetri lipat kedua, A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Simetri lipat ketiga, B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Next. Selanjutnya, simetri lipat pada bujur sangkar. Bujur sangkar memiliki simetri lipat. Simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Simetri lipat ketiga, A bertemu dengan C. BD adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Simetri lipat keempat, B bertemu dengan D. AC adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya, simetri lipat pada persegi panjang. Persegi panjang memiliki simetri lipat. Simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Next. Simetri lipat pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan D, di mana C sebagai sumbu simetri. Selanjutnya, simetri lipat pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Yang pertama, simetri lipat pertama. C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Simetri lipat kedua, A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Simetri lipat ketiga, B bertemu sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Selanjutnya, simetri lipat pada trapesium. Yang pertama, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Yang kedua, trapesium sembarang. Simetri lipat trapesium sembarang dan siku-siku adalah 0. Yang ketujuh, simetri lipat pada jajar genjang. Simetri lipat pada jajar genjang adalah 0. Yang kedelapan, simetri lipat pada belah ketupat. Simetri lipat mempunyai dua lipatan. Simetri lipatan pertama, A bertemu dengan D dengan AC sebagai C sumbu simetri C. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetri. Simetri lipat pada layang-layang.
Layang-layang mempunyai satu simetri lipat. A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetri. Simetri lipat pada elips opal. Elips opal mempunyai dua simetri lipat. Simetri lipat pertama, B bertemu dengan D dengan AC sebagai sumbu. Simetri lipat kedua, A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetri. Simetri lipat pada lingkaran. Lingkaran mempunyai simetri lipat yang jumlahnya tak terhingga, karena lingkaran bisa dibagi dua dengan jumlah tak terhingga dengan banyak tak terhingga sumbu simetri. Contoh soal simetri. Jelaskan konsep simetri dalam matematika dan berikan contoh simetri dalam kehidupan sehari-hari. Simetri dalam matematika mengacu pada kesamaan bentuk struktur atau pola suatu objek ketika dibalik, diputar, atau direfleksikan. Terdapat beberapa jenis simetri, seperti simetri translasi, simetri rotasi, dan simetri refleksi. Simetri juga memiliki peran penting dalam geometri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah simetri refleksi. Misalnya, gambar wajah manusia adalah contoh simetri refleksi di mana setengah wajah yang satu sama lain adalah salinan yang serupa ketika dibagi oleh garis tengah. Yang selanjutnya, simetri putar. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada saat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Simetri putar pada bujur sangkar. Bujur sangkar memiliki 4 simetri putar. Putaran pertama, A ke D, D ke C, C ke B, dan B ke A. Putaran kedua, A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Putaran ketiga, A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Putaran keempat, A ke A, B ke A, C ke C, D ke C. Seperti posisi semula. Simetri putar pada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Putaran pertama, A menjadi C, B menjadi D, C menjadi A, D menjadi B. Putaran kedua, A menjadi A, B menjadi B, C menjadi C, dan D menjadi D. Simetri putar pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Putaran pertama, A menjadi C, B menjadi A, C menjadi B. Putaran kedua, A menjadi A, B menjadi C, C menjadi A. Putaran ketiga, A menjadi A, B menjadi B, dan C menjadi C. Simetri putar pada elips opal. Elips opal mempunyai dua simetri putar. Simetri putar pada lingkaran. Lingkaran mempunyai tak terhingga simetri putar. Simetri putar pada jajar genjang belah ketupat dan segitiga sama kaki. Trapesium mempunyai dua simetri putar. Dan belah ketupat mempunyai dua simetri putar. Segitiga mempunyai satu simetri putar. Jajar genjang mempunyai satu simetri putar. Contoh soal simetri putar. Apakah semua objek memiliki simetri putar? Jelaskan mengapa atau mengapa tidak. Jawabannya, tidak. Tidak semua objek memiliki simetri putar. Simetri putar terjadi ketika objek terlihat sama setelah diputar, sekitar pusat rotasi tertentu. Objek yang memiliki simetri putar harus memiliki sifat-sifat simetris tertentu, seperti bentuk yang sama di setiap sisi dari pusat rotasi. Sebagai contoh, lingkaran, segitiga sama sisi, dan bintang 5 segi adalah objek yang memiliki simetri putar karena mereka memiliki bentuk yang sama di sekitar pusat rotasi. Namun, objek dengan bentuk yang tidak simetris atau bentuk yang berbeda di setiap sisi tidak akan memiliki simetri putar. Sebagai contoh, segitiga sembarang atau bentuk acak lainnya tidak memiliki simetri putar karena mereka tidak terlihat sama setelah diputar sekitar pusat tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang refleksi atau pencerminan. Pengertian refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun ke posisi baru yang sejajar dan sejauh sama dengan garis pencerminan. Garis pencerminan disebut juga sebagai sumbu refleksi atau sumbu simetri. Refleksi dapat dilakukan pada berbagai jenis bangun seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain.
Refleksi dapat mengubah orientasi atau arah dari bangun tersebut, tetapi tidak mengubah ukuran atau bentuknya. Sifat-sifat pada transformasi refleksi sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q1. Yang kedua, setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Yang ketiga, jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin, yaitu QA sama dengan Q1A dan PB sama dengan P1B. Yang keempat, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Pencerminan menurut arti geometri adalah menggambar bayangan cermin suatu bangun. Suatu benda akan membentuk bayangan yang sifatnya berkebalikan apabila benda tersebut dicerminkan. Ini adalah contoh refleksi atau pencerminan. Sifat-sifat refleksi matematika. Suatu transformasi atau perpindahan dikatakan refleksi jika memenuhi sifat-sifat tertentu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus cermin. Yang ketiga, semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayangan akan saling sejajar. Artinya, tidak akan pernah berpotong di suatu titik manapun. Yang keempat, pusat refleksi merupakan dianalogika sebagai cermin. B. Jenis-jenis refleksi matematika. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat X tetap secara matematis. Matematis dinyatakan sebagai berikut. Next. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat X1 merupakan lawan dari koordinat X dengan koordinat Y tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan dihasilkan koordinat P1 X, Y, X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X akan dihasilkan koordinat P1 min Y min X. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka dihasilkan koordinat P1 2H min X, Y. Jenis-jenis refleksi matematika. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P1, X, 2X min Y. Ini merupakan contoh soal dari refleksi atau pemimpinan. Next. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian pemimpinan. Pemimpinan dalam matematika adalah penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Pemimpinan beraturan adalah penyusunan satu macam bangun datar segi n poligon beraturan yang semuanya kongruen sehingga menutupi bidang secara sempurna. Dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup. Penjumlahan dan pengulangan adalah operasi untuk menggabungkan dua atau lebih angka menjadi jumlahnya. Sedangkan pengurangan adalah operasi untuk mengurangkan satu angka dari yang lain. Misalnya 5 tambah 3 sama dengan 8 dan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Next. Pembagian pemimpinan dengan bilangan bulat atau pecahan. Pembagian dengan bilangan bulat menghasilkan hasil bagi dalam bentuk bilangan bulat atau pecahan. Misalnya, 12 dibagi 3 sama dengan 4 atau 8 dibagi 3 sama dengan 2. Perkalian pemimpinan dan bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat adalah hasil dari penggandaan satu bilangan dengan bilangan bulat lainnya. Misalnya, 3 dikali 4 sama dengan 12, artinya menggandakan angka 3 sebanyak 4 kali. Next. Contoh soal pemimpinan. Soal penjumlahan
Hitung 35 ditambah 17. Jawabannya 35 ditambah 17 sama dengan 52. Soal perkalian, 8 dikali 6 sama dengan 48. Soal pembagian, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Soal pembagian pecahan, 5 per 6 dibagi 1/3 sama dengan 5 per 6 dikali 3 per 1 sama dengan 2 1/2. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.